Selamat pagi anak-anak kelas 10 semuanya. Pada hari ini saya lanjutkan lagi untuk pelajaran PPKN. Minggu yang lalu sudah kita ketemu sekali, samping perkenalan juga. Sekarang mungkin sebelum kita mulai, kita bersyukur kepada Tuhan bisa ketemu kembali dengan melaksanakan atau berdoa kepada Sunan Diki sareng sami tawi desang yang widewaso dengan pengasung karo. Om Swastiastu. Baiklah, minggu yang lalu kita sudah sampai pada materi hakikat bangsa dan negara. Itu ya. Mungkin kalian bisa mengingat kembali atau saya perlu ulang lagi sedikit hakikat bangsa dan negara. Mungkin hakikat bangsa sudah kita pelajari, kita bahas kemarin. Seperti ini ya. Masih ingat ya. Hakikat bangsa dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu yang mempunyai karakter, identitas, atau budaya yang khas dan bersatu serta tunduk pada aturan tertentu karena persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Untuk mengingat aja ya, saya lanjut lagi. Unsur-unsur terbentuknya bangsa. Ya, masih ingat? Ada persamaan nasib, persamaan sejarah, yang memiliki akar bentuk corak budaya yang sama. Kemudian ada ikatan emosional, tidak terpisahkan dengan tempat tinggal, maka bersatu untuk mencintai tanah air kan gitu kemarin. Kemudian adanya dasar kejiwaan, ide dan cita-cita, nilai kerohanian lainnya yang mirip-mirip sama. Kita satu rumpun, maka kita membentuk sebuah bangsa. Itu intinya. Minggu yang lalu ya. Nah, kita lanjut ke hakikat negara sekarang. Sebelum saya mulai, maka diperkenankan dulu tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu satu, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Itu ya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian negara dan masing-masing bentuk-bentuk negara yang ada di seluruh dunia. Itu nanti kita jelaskan. Kemudian berikutnya siswa harus memiliki sikap terhadap hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Itu yang tiga. Indikatornya, jadi mampu menjelaskan hakikat negara, kemudian bagaimana menjadi warga negara, apa hak dan kewajibannya, itu akan dituangkan di dalam sikap. Itulah kurang lebih tujuan pembelajaran dan indikator. Kita lanjut, proses terbentuknya suatu negara. Proses terbentuknya suatu negara mungkin hampir sama dengan bangsa. Gitu. Bedanya, kalau negara itu adalah memiliki aturan yang jelas, memiliki konstitusional, atau sering disebut undang-undang dasar. Ya. Itulah kunci pokoknya. Maka negara itu adalah memiliki kekuatan untuk memaksa gitu ya, memaksa warga negaranya untuk tunduk pada aturan-aturan yang ada. Nanti dijelaskan berikutnya. Kemudian bentuk negara
kenegaraan suatu negara itu dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara yang bersangkutan. Jadi apa bentuk, misalnya Indonesia bentuk negaranya apa? Sesuai pasal 1 ayat 1, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sebagai warga negara dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya, maka sangat berpengaruh terhadap bentuk negara. Kalau dia bentuk negara serikat seperti di Amerika itu berbeda lagi. Sistem pemerintahannya akan berbeda. Nanti kita akan pelajari terus. Nah, secara umum demikian ya. Bentuk kenegaraan itu suatu negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara yang bersangkutan. Nah ini kita masih ingat ini lambang Garuda Pancasila gitu ya. Jadi lambangnya burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hakikat negara. Kalau kalian bisa lihat, hakikat negara secara etimologis, itu secara umum dulu ya. Etimologis artinya apa? Asal kata negara. Mungkin di SMP sudah diajarkan pada anak-anak hakikat negara atau asal muasal kata negara itu seperti apa. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan state. Ya. State. Kemudian negara di dalam bahasa Belanda disebut staat gitu ya. S-T-A-A-T itu tulisannya. Staat. Bahasa Inggrisnya state, kalau bahasa Belanda staat. Kalau bahasa Perancisnya stat, A-nya satu aja gitu. Nah, itu secara etimologis asal kata negara. Nah, karena negara itu pada intinya adalah sesuatu yang tegak, sesuatu yang ketat begitu. Karena akan diatur negaranya masing-masing. Itu kemudian ada lagi negara asal katanya dari bahasa Sanskerta. Apa itu? Yaitu negara berasal dari kata nagari. Nagari itu artinya kota. Jadi bahasa Sanskerta negara berasal dari kata nagari yang artinya adalah kota. Jadi itulah secara etimologis hakikat negara, asal mulanya negara gitu. Beda dengan bangsa. Tapi pada intinya memiliki prinsip-prinsip yang sama. Oke, lanjut. Fungsi negara dan sifat-sifat negara. Nah, fungsi negara di sini, ya, fungsinya adalah tentu menjaga rakyatnya, menjaga keamanan dan ketertiban secara umum gitu ya. Yang mana nanti ditugasi adalah para aparat keamanan dan seluruh rakyat pada satu bangsa dan negara itu akan menjaga. Nah, karena di sini ditegaskanlah fungsi negara, maka negara wajib melaksanakan tugas itu. Karena negara memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban seluruh warganya. Itu ya, sebagai penjaga ketertiban dan keamanan umum. Keamanan umum yang dimaksud di sini adalah secara umum itu kan tugasnya banyak sekali. Baik secara sosial maupun secara politik, secara ekonomi itu semua dilaksanakan oleh tugas-tugas negara. Maka di satu sistem negara seperti negara Indonesia misalnya memiliki banyak lembaga, disebut dengan lembaga negara. Ada lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian. Itu ya. Nanti lebih luas kita pelajari di semester berikutnya. Itu fungsi negara. Jadi kita bernegara itu agar mendapatkan kesejahteraan begitu.
kemudian ada keamanan, ada keharmonisan gitu. Maka negara ini sangat penting untuk kita pahami. Kemudian lanjut ke sifat-sifat negara. Nah, kalau tadi fungsi negara itu sebagai penjaga ketertiban dan keamanan umum, maka sifat-sifat negara itu antara lain, itu yang paling pokok itu adalah A, sifat memaksa, B, sifat monopoli, C, sifat mencakup semua. Mungkin pelajaran ini juga sudah diajarkan mungkin, tapi kita akan telaah lebih luas lagi. Sifat memaksa dalam hal ini, negara memiliki kuasa. Karena negara dalam hal ini memiliki konstitusi, itu ya, undang-undang dasar, yang mengatur seluruh warga negara, termasuk pejabat. Gitu. Semua diatur. Jadi dipaksa kita untuk mengikuti aturan. Kalau kita contohkan di sekolah misalnya, kalian sudah menjadi bagian dari siswa SMK Ratnawarta, berarti kalian harus tunduk pada aturan yang disebut dengan tata tertib. Apapun aturan itu kan sifatnya memaksa. Anggap SMK ini sebuah negara kecil begitu. Jadi sifat itu harus ada. Kalau tidak begitu ya amburadul, tidak ada sifat ini. Gitu. Jadi negara memaksa untuk mengikuti aturan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh pemerintah maupun rakyat. Maka terbentuklah sebuah undang-undang kan begitu. Kita memaksa tentu dengan bukan maksa absolut maksudnya, memaksa berdasarkan konstitusi. Nah, berikutnya sifat monopoli. Jadi negara memonopoli. Kalau monopoli bagaimana? Monopoli artinya menguasai. Ya, monopoli menguasai. Berarti negara menguasai. Apa yang dikuasai? Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian. Jadi negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sana contoh jelas sifat monopoli sebuah negara. Jadi dimanapun negara di dunia itu memiliki sifat monopoli. Kalau tidak demikian maka kelompok orang yang mampu atau orang yang kaya akan menguasai yang kurang begitu. Itu kan berbahaya. Jadi ada kelompok yang menindas kelompok lain. Nah, oleh karena itu negara sifatnya di sini memiliki sifat menguasai atau monopoli hal-hal yang urgent terhadap kepentingan rakyat, sosial ekonomi. Seperti sekarang misalnya ada pandemi, itu kan negara, berapapun uang akan dikeluarkan oleh negara untuk membantu rakyat dalam hal mengatasi pandemi ini gitu. Jadi bukan apa-apa, jadi rakyat negara dalam hal ini pemerintah sudah berusaha keras bagaimana mengatur rakyatnya, bagaimana bisa keluar dari krisis ekonomi. Ya mungkin kita sudah dikatakan menuju krisis. Kalau lihat di negara-negara di luar itu sekarang masa pandemi ini sangat hati-hati bagaimana mencegah krisis. Bahkan sekarang Indonesia dari kuartal 1 itu 2,9% masih positif. Sekarang kuartal kedua karena pandemi orang nggak boleh keluar, ekonomi berjalan senat-senat, sudah dirilis oleh Badan Statistik Nasional bahwa kita sudah mulai akan resesi begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sudah minus 5,3%. Itu rilis 2 hari yang lalu. Nah, di sanalah fungsi negara sebagai memaksa dan monopoli. Bagaimana caranya agar rakyat tidak terjun bebas di dalam krisis itu. Nah, makanya dibantu BLT, bantuan langsung tunai. Jadi kemudian ada kartu prakerja, anak-anak yang sekolah dibantu kan begitu ya. Nah, di sanalah sifat negara. Kemudian terakhir sifat
mencakup semua. Nah, berarti mencakup semua maksudnya adalah negara itu memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan pembangunan, menyelenggarakan ekonomi secara makro dan mikro itu mencakup seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat dalam satu negara. Itu maksudnya sifat-sifat negara. Nah, sekarang lanjut ke bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara pada umumnya itu kita bisa lihat, nah, yang pertama adalah negara kesatuan yang sering disebut unitarisme itu ya. Contohnya negara kesatuan unitarisme, contohnya NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita yang kita cintai. NKRI itu contoh negara kesatuan. Hanya satu-satunya di dunia negara NKRI berdasarkan ideologi Pancasila. Berikutnya negara serikat atau federasi. Contoh negara serikat atau federasi itu negara Amerika Serikat. Itu jelas ya, negara bagian namanya negara federal. Jadi sistem kenegaraan di Amerika dengan di NKRI di Indonesia tentu sangat berbeda. Walaupun demokrasinya sama secara umum. Kalau di Amerika demokrasi liberal, kalau di Indonesia demokrasi Pancasila. Gitu, ya. Nah, lebih jelas sekarang bentuk-bentuk kenegaraan di dunia, maksudnya ini adalah atau disebut juga gabungan beberapa negara yang melaksanakan salah satu bentuk-bentuk negara sebagai berikut yang ada. Yang pertama itu koloni, yakni suatu negara yang menjadi jajahan negara lain, disebut koloni. Ya, mungkin bisa dilihat kalau ada di buku paket, bisa anak baca, bisa cari di media lain juga ada. Koloni berarti suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Jadi satu negara pernah dijajah oleh negara lain. Indonesia pun pernah dijajah oleh negara lain. Tapi kita dalam bentuk bukan koloni. Ada negara-negara yang bekas jajahan negara-negara lain itu membentuk satu kelompok negara. Nah, kelompok negara itu dinamakan koloni. Itu ya. Kemudian berikutnya trustee atau perwakilan, negara perwakilan. Yakni wilayah negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Kita akan pernah mengalami ya, dalam sejarah, kita juga mungkin tidak tahu, tapi dalam sejarah itu nanti diajarkan nanti dalam Perang Dunia pernah terjadilah Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Nah, negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara yang menang perang, itu membentuk negara perwakilan atau negara trustee namanya. Berikutnya manat, ada negara-negara manat, yakni suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kalau tadi kalah dalam Perang Dunia Kedua, ini kalah dalam Perang Dunia Pertama yang disebut manat ini. Dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang pada saat itu dengan pengawasan Dewan Manat dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Sebelum PBB dulu namanya apa? Liga Bangsa-Bangsa. Itu sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi ulangi sekali lagi, manat adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama
dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Manat Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Itu bisa dipahami nanti. Kemudian berikutnya protektorat. Ini adalah bentuk kenegaraan yang mana suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang kuat. Jadi ada negara yang lebih kuat itu melindungi negara yang dikatakan lebih lemah, yang belum mampu secara ekonomi, mungkin secara peralatan, secara sistem gitu. Itu masih negara protektorat. Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara yang lebih kuat. Jadi kalau yang kita juga semestinya yang mampu, yang lebih kuat, mesti melindungi yang lemah, kan begitu. Lanjut yang terakhir, dominion. Ini di negara-negara Afrika ini ada dominion, yakni merupakan bentuk negara yang khusus di dalam lingkungan kerajaan Inggris. Itu di Inggris ya. Jadi dominion, bentuk negara khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris, di mana negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta raja dan ratu Inggris sebagai raja ratunya atau lamang persatuan. Ya, jadi dominion ini adalah di bawah jajahan Inggris. Dulu karena Inggris itu lebih maju, negara-negara Eropa ini, maka kemana-mana pun menjajah dulu gitu. Tujuannya adalah untuk apa? Memperluas wilayah negaranya. Atau bahkan sampai ke Indonesia itu kan intinya mencari rempah-rempah gitu sejarah. Bagaimana mendapatkan wilayah yang lebih luas. Nah, uni di sini yakni gabungan atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Jadi, gabungan atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Jadi, kepala negaranya satu ya. Jadi, membentuk satu negara uni. Bagian-bagian daripada uni dapat dibedakan menjadi 3. Di sini ada uni personil, uni politik, dan uni real. Itu personil, politik, dan uni real. Lanjut. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita melihat ke hakikat negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita khusus mempelajari tentang, lebih-lebih sekarang kan bulan kemerdekaan istilahnya. Karena masa pandemi kita tidak kelihatan meriah gitu ya, tapi kita tetap merenungkan bahwa kemerdekaan, tanpa kemerdekaan proklamasi kemarin, kita mungkin tidak bisa seperti sekarang gitu ya. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada intinya adalah berdasarkan proklamasi kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Dengan dikumandangkannya proklamasi 1945 pada pukul 10 gitu ya, waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka negara kita secara de facto itu sudah merdeka. Ya, kita merdeka kan ada 2 sisi, ada secara de facto dan de jure. De facto berarti sejak diucapkannya proklamasi. Itu fakta artinya, de facto itu fakta. Fakta disebutkan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu artinya apa? Kita secara fakta sudah merdeka. Itu dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian dasar berikutnya yang kedua, tujuan dan cita-cita negara yang akan diwujudkan. Apa cita-cita proklamasi? Nah, itu diwujudkan dalam tujuan negara yang sama gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, nanti kita bisa lihat bahwa tujuan mewujudkan cita-cita negara itu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, seluruh rakyat Indonesia bersepakat, itu dasar pemikiran NKRI juga, mendukung berdirinya negara Republik Indonesia. Karena kita sudah bersepakat sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, maka hakikat negara NKRI itu menjadi kuat gitu. Ya. Jadi pertama proklamasi, kemudian cita-cita yang luhur, kemudian berikutnya kita seluruh rakyat Indonesia bersepakat. Karena kita berbangsa dan bernegara itu adalah bersepakat. Untuk apa? Untuk bersatu gitu. Dengan ideologi Pancasila. Berikutnya, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah kita merdeka sejak tahun 1945, tadi Pak bicarakan tentang kita merdeka secara de facto. Nah, secara de jure 18 Agustus 1945 besoknya gitu ya. Sehari setelah proklamasi kita memiliki kemerdekaan secara de jure. Artinya secara sah diakui oleh negara lain dan memiliki kekuasaan yang berdaulat. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu bunyi. Nanti kalian mestinya sudah punya buku saku itu ya, buku Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, itu jelas ada ya. Itu nanti bisa dilihat. Itu sering dibaca-baca karena di dalam ujian kita belajar PPKN itu intinya dari sana gitu ya. Harus punya itu. Okay. Jangan sampai walaupun itu digunakan dari SD pun bisa. Yang penting Undang-Undang Dasar sudah diamandemen itu ya. Kan ada yang sebelum diamandemen kan beda nanti. Itu bunyinya jelas ya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, kita negara kesatuan terdiri dari 34 provinsi dan kabupaten kota. Negara Kesatuan Republik Indonesia kebangsaan modern. Kita miliki negara yang modern sekarang. Karena di dalam falsafah negara kesatuan itu ideologi Pancasila tidak akan pernah usang gitu ya. Jangan mempertanyakan lagi tentang ideologi Pancasila karena ideologi Pancasila sifatnya modern dan terbuka dengan tidak meninggalkan ciri khas dan budaya bangsa Indonesia. Artinya negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Jadi kita semangat kebangsaan kita harus ditumbuh kembangkan lebih-lebih dari anak-anak muda sekarang. Jangan sampai menjauhkan kebangsaan atau sikap nasionalisme terhadap semangat berbangsa dan bernegara. Jadi semangat kebangsaan lebih-lebih di bulan Agustus ini kan sekarang sesuai dengan SK Presiden itu dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus mengibarkan bendera setiap kantor lembaga negara maupun di rumah masing-masing, di setiap lingkungan kita. Kalau belum nanti anak-anak di rumah belum naikkan bendera, ya berarti masih kurang ya enggak? Harus naikkan bendera sampai akhir bulan ini. Itu artinya memperingati hari bersejarah, puncak kemerdekaan kita.
Nasionalisme berdasarkan tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah NKRI. Gitu ya. Jadi kita bersepakat, tadi katakan bersepakat membangun bangsa dan negara NKRI, walaupun berbeda, banyak perbedaan, baik agama, ras, etnis, maupun golongan. Kita mendirikan sebuah negara dalam sebuah perbedaan. Gitu ya. Jadi perbedaan itu indah gitu ya. Jangan perbedaan itu jadikan konflik. Jadi kita berbeda dari sisi budaya, dari sisi agama, ras, itu warna kulit kita berbeda dengan orang timur, Papua gitu ya. Kita tidak membedakan itu gitu. Etnis, ada keturunan dari Cina, dari yang lain juga, atau golongan gitu. Ada golongan ningrat, ada golongan bawah. Kalau di Hindu golongan kasta, Brahmana lebih tinggi, bukan begitu. Itu sesuai fungsinya. Jadi walaupun kita negara Indonesia berbeda agama, ras, etnis atau golongan, maka kita membentuk sebuah negara kesatuan. Kira-kira itu mungkin pelan-pelan aja ya, jangan terlalu berat dan pelajarannya di musim pandemi ini jangan terlalu banyak juga katanya gitu ya. Jadi ada instruksi dari kementerian bahwa kita tetap belajar walaupun dengan daring, namun dalam keadaan darurat ini tetap anak-anak harus menjaga kesehatan yang terpenting ya. Kesehatan terpenting. Itu saya kira materi yang dibawakan pada hari ini karena memang sudah cukup waktunya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Dan setelah ini mungkin mengenai soal-soal atau materi nanti akan diupload lewat e-learning masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia patut kita perjuangkan terus, kita isi. Apa tugas milenial sekarang? Mengisi kemerdekaan gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang justru membuat negara kita itu menjadi mundur atau menjadi hancur gitu. Gara-gara kita tidak paham terhadap bagaimana hakikat berbangsa dan bernegara. Itu nggih. Nah, sekian dari Bapak, kita ketemu minggu depan. Semoga diberikan kerahayuan, kerajangan dan bisa menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan nanti minggu depan. Dan Pak akhiri dengan Paramo Sandi. Om Sandi 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 Om.